Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hidayatullah dengan NPM 2530350. Saya dari Fakultas Teknik, prodi saya Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan judul Nilai dan Norma Konstitusi. Nilai dan norma konstitusi. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi dalam suatu negara yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, konstitusi mengatur sebagai aspek penting, termasuk hak dan kewajiban warga negara serta pembagian kekuasaan. Dalam perkembangan zaman, khususnya di bidang teknik, peran konstitusi menjadi sangat penting. Hal ini karena setiap kegiatan teknik seperti pembangunan infrastruktur, industri, dan teknologi memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi yang sangat diperlukan agar setiap tindakan dan keputusan dalam bidang teknik tetap disesuaikan dengan aturan hukum, menjunjung tinggi etika, serta tidak merugikan masyarakat luas. Latar belakang itu sendiri, Indonesia adalah negara hukum. Semua aktivitas harus berdasarkan aturan. Dunia teknik berkembang pesat, dibutuhkan pedoman agar tidak merugikan rakyat. Lanjut lagi, pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi sama dengan hukum dasar negara, menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, mengatur sistem pemerintah, mengatur hak dan kewajiban negara. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi itu terbagi menjadi 4 bagian. Sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kedua, mengatur kekuasaan negara. Ketiga, melindungi hak warga negara, menjaga ketertiban dan keadilan. Nilai dalam konstitusi. Nilai dalam konstitusi, nilai keadilan yaitu dan nilai kemanusiaan. Ada lagi nilai persatuan, nilai tanggung jawab. Norma dalam konstitusi. Norma dalam konstitusi itu menjadi 4 bagian juga sama. Ada norma hukum, ada norma sosial, ada norma moral, etika dan perilaku. Dan semua itu harus dipatuhi. Hubungan konstitusi dengan teknik. Teknik berkaitan dengan pembangunan. Pekerjaan teknik berdampak pada masyarakat, harus sesuai hukum dan aturan, dan mencegah kerugian dan bahaya. Lanjut lagi, ada harmonisasi regulasi industri. Semua industri harus mengikuti standar aturan, mencerminkan keadilan dan ketertiban, menghindari pelanggaran hukum, menciptakan sistem kerja yang teratur. Ada juga keselamatan kerja. Wajib mengikuti standar keselamatan kerja, melindungi pekerja, mengurangi risiko kecelakaan, dan itu juga tanggung jawab engineer. Terus ada juga keadilan sosial dalam energi. Diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat tidak boleh dimonopoli, harus dimanfaatkan secara adil. Banyak faktor dari distribusi energi. Energi harus merata, tidak hanya di kota besar sampai ke daerah terpencil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus ada peran engineer juga, merancang teknologi, menjamin keamanan sistem, menyediakan energi, bertanggung jawab pada masyarakat. Terus ada juga etika keteknikan,
harus jujur, profesional, terus tidak menyalahgunakan teknologi, mengutamakan keselamatan kerja, bertanggung jawab atas hasil kerja. Terus ada juga dampak teknologi. Dampak positif teknologi yaitu mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi. Terus ada juga dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya itu adalah pencemaran lingkungan, risiko kecelakaan kerja juga ya. Terus banyak faktor ya. Hak kekayaan intelektual atau HKI, melindungi karya dan inovasi, memberikan hak pada pencipta, mendorong kreativitas, penting dalam dunia teknik atau HKI. Jenis HKI yaitu ada hak cipta, paten, merek dagang, desain industri. Terus pentingnya itu HKI? HKI itu menghindari plagiarisme, menghargai karya orang lain dan menjamin keadilan, dan juga mendukung perkembangan teknologi. Contoh penerapannya menggunakan software legal atau software yang legal. Legal itu sebenarnya software yang yang udah resmi lah. Terus tidak menjiplak karya orang lain, mematuhi standar industri, mengikuti aturan keselamatan. Terus kesimpulan dari semua ini, konstitusi adalah dasar hukum tertinggi mengatur kehidupan bernegara, sangat penting dalam dunia keteknikan, menjadi pedoman bersikap profesional. Terus ada juga dari penutup ya, nilai dan norma harus diterapkan, engineer harus bertanggung jawab, teknologi harus bermanfaat bagi masyarakat. Terus saya juga mau menambahkan ya, dari sekian ini menambahkan ya, Pancasila itu sebagai dasar negara ya, juga sumber dari segala sumber negara, landasan dalam mengatur penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hakikat manusia Indonesia sebagai subjek pendukung Pancasila bersumber dari nilai kearifan lokal. Terus ada kearifan lokal yang diolah secara rasional ya. Terus nilai kegunaan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Itu seperti contohnya kalau kita bekerja gitu kan, bekerja kayak bikin proyek gitu, itu juga pengaruh dari menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Terus sistematika Pancasila sebagai sistematika, struktur pemikiran untuk menuntun perilaku baik ataupun buruk, solidaritas dan kemanusiaan di tengah peradaban. Pancasila bukan sekedar hafalan atau melainkan gaya hidup. Mahasiswa adalah agen perubahan yang harus menjaga nilai Pancasila tetap hidup di era digital. Pancasila juga sebagai jati diri atau pedoman bangsa di era digital sekarang ya. Pancasila juga membangun karakter mahasiswa di era digital atau disrupsi digital. Terus untuk landasan pendidikan Pancasila adalah bisa dibilang tantangan dan referensi ya. Untuk peran jadi engineer itu adalah dalam Pancasila kritis dan solutif, berpikir kritis terhadap isu nasional namun tetap berorientasi pada persatuan seperti sila ke-6. Mengedepankan diskusi dan hikmat kebijaksanaan dalam organisasi ya. Terus akar budaya Pancasila bukan produk aksi ini,
melainkan hasil penggalian nilai luhur asli bangsa Indonesia. Contohnya seperti gotong royong, terus ada religiositas, terus ada musyawarah juga ya. Terdiri dari 3 bagian itu. Terus ideologinya melindungi masyarakat dari pengaruh ideologi radikal, ekstremisme dan konsumerisme berlebihan. Referensi dalam kehidupan mahasiswa: kejujuran dalam berkarya sebagai wujud sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini yang berjudul nilai dan norma konstitusi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.